ke Polda, pemanggilan atas ke Polres Jakarta Selatan, pemanggilan atas laporan salah satu murid Bang Haji, Agus. Nah, Bang Haji ngeliatnya gimana nih akhirnya Polres melaksanakan pemanggilan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas pemanggilan Marcel Sulap Merah ke Polres Jakarta Selatan, alhamdulillah banget, dan saya senang banget karena Polres Jakarta Selatan bekerja dengan baik. Terima kasih untuk penyidik dan lain-lain, Kanit dan lain-lain semuanya untuk Polres Jakarta Selatan. Ya, mantap. Jadi atas pemanggilan itu, selama ini kan Marcel mengatakan tidak ada yang pernah dipanggil kecuali dari Jawa Timur ya. Dukun yang saya tahu tentang hal itu ada 4. Kalau nggak nipu, cabul, bikin laporan yang nggak pernah diproses. Tuh, yang nggak pernah diproses. Nah, ya kan, dia menghina kan. Di luar sana para dukun-dukun menuntut untuk ketika menyebut dukun itu katanya harus pakai kata oknum. Padahal dari dulu sampai sekarang ya. Ahli-ahli agama tidak pernah menyebut kata dukun pakai oknum. Itu ya cabul. Sebenarnya ada lagi sih, dukun yang saya tahu tentang hal itu ada 4. Kalau nggak nipu, cabul, bikin laporan yang nggak pernah diproses, dan somasi. Di luar sana para dukun-dukun menuntut untuk ketika menyebut dukun itu katanya harus pakai kata oknum. Di sini dia mengatakan bahwa tidak ada yang pernah diproses kecuali Jawa Timur. Sama Gus Samsudin Jada, pakainya juga nggak tahu ujung pedungnya gimana, ujung pangkalnya ya. Jadi kita ya bersyukur pemanggilan ke-1 mangkir, yang kedua terus datang kooperatif. Jadi ya alhamdulillah kita lanjutkan nanti prosesnya dari polisian. Nah, Bang Haji, tadi ada yang menarik. Marcel sendiri bilang bahwa awal datang itu dia nggak tahu si pelapor ini bernama Agus, gitu kan. Dan dia bilang ternyata ini salah satu ulah si dukun tua. Nah, Bang Haji, makanya alhamdulillah memang saya sudah tua, dukun, paranormal, spiritual, memang saya dukun urut dulunya. Jadi saya nggak usah marah, ya. Buat apa marah? Ya kita kalau mau main otot, akhirnya nanti perang. Mending kita main otak aja, kita secara hukum, ya. Kenapa? Nah sekarang saya buka nih, demi Allah, demi Rasulullah nih ya, saya bersumpah. Kenapa kok murid saya yang mau melapor kan Marcel? Dia dukun urut. Karena dia tidak terima kalau dukun-dukun yang lain itu, atau dia merasa terhina dengan ucapan Marcel. Dan kenapa kok nggak saya yang lapor sendiri? Bukan karena saya pengecut, penakut. Demi Allah, tidak. Ya. Karena murid saya yang mau turun. Ya, silakan saya bilang. Saya nggak paksa. Dan kuasa hukumnya Bang Firdaus kan begitu. Misalnya kalau ya jenderal masa mau turun tangan langsung ke bawah kan, nggak, tinggal telepon doang kan untuk ke lapangan. Kan begitu. Itu ya. Jadi seperti itu, bukan karena saya takut. Pernah kamu saya tantang, saya ingat nggak saya? Saya nantang apaan? Kamu tahulah, ya. Apa perlu kita buktikan? Kan gitu. Sekarang bukan soal tantang menantang, tapi kita jalur hukum, ya. Kalau kemarin Habib Jindan kan tangan tinju, tembak-tembakan, shotgun, kan enggak, ya kan belum terjadi sekarang, ya. Jadi sekarang kita pakai jalur hukum aja, seperti itu. Terus tadi juga dia cerita kalau sempet waktu itu ngonten bareng sama Bang Haji. Iya. Sampai dia tuh bilang kalau memang ahli jin, ya udah silakan masukin ke dalam botol, malah jadi emosi katanya Bang Haji. Nah, sekarang gini, lihat aja
di YouTube abang yang asli ya, asli rekamannya tidak diedit. Kalau dia kan diedit, yang dia tidak mau salaman, yang dia tidak mau kata damai bagi dia kan begitu, ya kan. Terus saya marah, lihat aja ada kan bukti saya marah. Bang Haji megang semua bukti itu Bang Haji? Ada di YouTube saya udah keluarin kok. Terus, 41, 42 sampai 45. Sampai bahasa dia tadi tuh sekarang aja komen di nonaktifkan itu. Ya komen di nonaktifkan kenapa? Banyak ulama-ulama kiai kemarin juga yang ini nonaktifkan. Kenapa? Bukan karena takut. Kesian orang yang komen nanti berdosa. Tapi alhamdulillah sekarang malam Jumat komennya udah nggak ada yang jelek lagi. Live. Ya. Mungkin itu suruhan atau apa ya Allahu alam ya. Istilahnya kan. Jadi ada ulama juga yang masalah orang melihat jin diragukan kesadarannya, karena dia jelaskan, akhirnya dia di kolom komentar tutup karena nggak nyambung katanya. Nah kalau abang ditutup karena apa? Karena ngapain nanti bikin dosa yang menghina abang. Sedangkan abang nggak kenal dia nggak kenal abang. Nah menghina begini kan buat apa kan? Bukan masalah ini dia juga ngomong. Sahabat muslimin, sahabat akidah dimanapun anda berada, pada kesempatan ini saya langsung akan mengangkat satu tema, satu pembahasan di mana video yang saya lemparkan sebulan yang lalu kurang lebihnya tentang bagaimana bahaya Marcel. Kemudian saya tutup komentarnya karena banyak yang komentarnya karena nggak nyambung. Kami dalam persoalan tersebut membutuhkan banyak tenaga untuk membalas komentar-komentar. Jadi daripada itu ditutup komentarnya. Jadi bukan apa-apa karena tidak nyambung. Ketika kita sampaikan dalam kesempatan tersebut bahwa Marcel ini kadang-kadang berbahaya. Jadi kami mempunyai insting bahwa wah ini kayaknya kok nanti lama-lama akan mudah mengkafirkan nih. Ini siapa? Sebentar lagi. Ini Ustaz siapa ini? Ini lama-lama ini ulama besar itu yang waktu yang biasa mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dulu Marcel mengatakan barang siapa yang melihat jin maka diragukan syahadatnya. Syahadat yang mana? Nah ini dijelaskan oleh ulama ini. Ya bukan syahadat kita terus kita jadi kufur, bukan itu. Nah sekarang kalau saya punya guru Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan melihat beliau didatangi oleh ulama-ulama jin yang ingin minta ijazah, terus diragukan syahadatnya, waduh bahaya. Tuh ya, jadi Marcel mengambil satu hadis, dia ngomong dia nggak ngerti hadis, dia ucapkan seperti itu, tapi nggak diteruskan. Jadi diteruskan, diartikan semuanya, kumpulkan semua seandainya seperti itu. Ya, kita nggak bicara ke situ ya. Sekarang kita bicara nih, karena itu udah tenggelam. Ya, masalah Marcel ngomong seperti itu udah tenggelam dulu. Sekarang kita bicara pelaporan ini, kan gitu. Ya, jadi tinggal satu lagi saksi, yaitu ketua umumnya TPHDI, ya, baru akan dipanggil untuk menjadi saksi lagi. Saya kan menjadi saksi, karena polisi nanya Agustiani siapa dari orang TPHDI dan murid saya juga ikut urut, kan begitu, ya kan. Nah, jadi dia yang mau maju, kan begitu, seperti itu. Oke, Bang. Selama abang selesai pelaporan ya waktu itu ya. Berarti kan sudah berapa bulan tuh Bang? Abang dipanggil untuk saksi yang tanggal 15 bulan 9. 9. Ya berarti sudah 3 bulan jatuh Bang. 3 bulan. 3 bulan. Selama 3 bulan ini apakah ada kontak Bang sama Marcel? Nggak ada. Orang-orang karena saya kontak teman-temannya juga ya memang keras kepala ya, istilahnya. Jadi untuk mengatakan oknum aja dia tidak mau, kan begitu. Jadi ya merasa dirinya paling benar, kan begitu. Nah, untuk kedepannya Bang Haji, maksudnya setelah pemanggilan Marcel ini kan pasti akan ada pemanggilan saksi. Apakah dari Agus sendiri gitu, murid abang akan terus maju atau? Ya maju terus. Kan belum dicabut kuasa hukumnya ke Bang Firdaus dan belum cabut laporan. Nanti
bagaimana Bang Firdaus yang kuasa hukum. Karena gini, kuasa hukum Bang Firdaus, Agustiar yang lapor, anak yatim saya saksi, satu lagi Raka saksi, Raka anak PP itu saksi, terus Desmond anak yatim saya, baru saya dipanggil untuk melengkapi berkas. Pada saat laporan itu waktu itu murid Bang Haji itu melaporkan atas tindak pencemaran nama baik atau bagaimana, Bang? Ya, kalau masalah pasal di sini ada ya, pencemaran nama baik, ya, terus undang-undang IT, pokoknya undang-undang IT deh, undang-undang IT dan diduga apa? Diduga permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras, dan golongan. Ya, maksudnya undang-undang IT juga, tapi ada beberapa pasal. Oh, itu yang mungkin tadi yang dimaksud Marcel itu digiring ke arah SARA ya? Bukan digiring, memang diduga dari pihak penyidik juga dan kuasa hukum bisa memecah belah SARA, istilahnya kan begitu, ya kan? Seperti itu. Nah, sebenarnya dari UU ITE-nya itu Bang Haji, dari Agus sendiri laporan itu yang mana sih Bang Haji? Yang video atau apa, terkait video apa gitu? Ya, terkait video bahwa dukun itu, ya tadi itu kayak video tadi ya, dukun itu kalau nggak cabul nipu. Nah, itu masuk pasal itu, coba diambil ini. Masuk. Aduh, ini nah, Bang. Maksudnya dia plastik. Menskupkan Ya. semua dukun seperti Nah, itu. ini Kamus Bahasa Indonesia edisi kelima, ya. Mengeneralisir. Ya. Di sini halaman 412 ada di sini diucapkan dukun, arti dukun orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampe-jampe mata atau tersebut guna-guna tersebut. Beranak dukun, pekerjaan yang menolong perempuan melahirkan. Di sini sudah ada. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Dukun itu apa kan gitu. Jangan semua disamain, disamaratakan semua. Dukun itu kalau nggak cabul nipu, berarti bapak saya, ibu saya, leluhur saya, kakek saya, guru saya yang habaib, yang kiai, kalau nggak cabul nipu dong. Itu aja logikanya. Apa sih susahnya mengatakan oknum? Saya juga sering ngebongkar kok dukun-dukun palsu. Dia pernah nangkap nggak dukun palsu? Tuh, saya pernah nangkap dukun palsu malah. Kalau untuk mempercerdaskan bangsa, saya juga bisa banyak. Ada beberapa yang saya tangkap di sini, dukun palsu. Ya, nah, buat edukasi biar masyarakat tambah pintar. Dia sekarang ada cara kan yang lebih baik bahasanya, ya kan? Banyak juga yang membongkar adab sopan santun, ada akhlaknya, ada. Coba digunakan itu, ya kan? Waktu ketemu saya aja, saya tabayun, ya kan? Setelah Lebaran, salaman aja nggak mau coba. Setelah Lebaran Idul Fitri, dikasih air juga kagak, saya bawa air sendiri. Oh, Bang Haji udah sempet datang sebelumnya. Oh. Setelah Lebaran kemarin ini saya datang tabayun, saya datang berlima. Setelah kejadian yang waktu itu, maksudnya setelah kejadian yang awal? Ya, yang enggak, ya masih ada ribut-ribut gitulah. Iya, yang Bang Haji sampai nangis waktu itu sama Jindan lah gitu. Ya, sebelumnya. Lebaran kemarin. Itu kan setelah itu. Jadi cobalah pakai adab kayak ini kan gitu ya. Dan di sini pasalnya ini masuknya makanya ini data-data semua kan. Nah, di sini ada, saya bertanya kepada Mabes Polri Sabda Krim, ini masuk deliknya. Dukun ada tukang tipu dan tukang cabul berkostum budaya atau agama. Itu bahasa yang dikeluarkan, Bang. Ini ya. Itu bahasa yang kena. Kalau dia ngomong, oh pembuktian begini itu
jangan lari ke situ, kita lari ke masalah pelaporan aja, ya kan? Nah, Bang Haji, kita flashback dikit ke belakang. Sebenarnya mungkin para netizen dan publik kan sudah mulai lupa nih. Awal mulanya seperti apa sih Pak Haji? Ya awal mulanya sih gak ada apa-apa ya, awal mulanya cuma itu aja. Cuma karena Cuma collab kata bareng. omongan dia itu aja. Oh. Awal mulanya itu aja. Akhirnya banyak yang nelfon saya setelah saya ke tempat dia, terus akhirnya banyak yang nelfon saya dari paranormal lainnya. Dan paranormal sekarang ini kan sudah diakui pemerintah. Kita juga punya Kemenkumhamnya, ya kan? Itu udah gak ada masalah. Tapi masalah pas dia bicara seperti itu, nah itulah mulai bergejolak. Yang adat budayanya tersinggung, ya kan? Yang lain-lainnya, dan masalah dukun ini kan seperti itu. Nah, sebenarnya berapa perkumpulan paranormal sih Pak Haji yang ibarat kata tersinggung dengan perkataan sih? Ada sih fotonya di galeri ada. Galeri ada. Kalau dibuka sih ada puluhan ya, puluhan atau 100 adalah yang masuk ke TPHDI ya. TPHDI. Ya karena tadi Ada. Karena tadi sempat disinggung katanya Ya. Sekarang gini aja, kan ada, saya bilang 5 juta paranormal takut sama Marcel. 5 juta paranormal belum tentu takut sama Marcel. Nah, sekarang buat di Jawa Timur itu baru 37 laporan, bukan laporan, pengaduan ya. Makanya lambat jalannya. Harusnya pelaporan, bikin LP Jawa Timur. Di luar Gus Samsudin Jadab ya. Iya, di luar itu 37. terhadap Marcel. Oh. Itu ya. Tapi lambat jalannya. Ya karena bukan pelaporan, bukan LP, Hanya LP tapi pengaduan. Gitu. Nah, titik di mana akhirnya Bang Haji ngerasa kayaknya saya udah harus bertindak tuh kapan mau? Ya makanya sebenarnya saya kan nggak mau. Biarlah murid saya aja. Biar Bang, saya yang maju. Abang kenapa-napa saya yang maju. Kan gitu namanya murid. Saya juga sama guru saya begitu. Iya, betul. Kalau di tengah jalan ada apa-apa, guru saya yang maju dulu, guru belakangan. Istilahnya kan begitu. Nah sekarang murid saya yang mau maju dulu silakan. Gitu. Ya kan? Akhirnya saya dipanggil juga untuk melengkapi. Gitu. Ya kan? Nah di sini bahasanya di sana saya takut. Bukan saya yang melapor. Demi Allah, demi Rasulullah, Sel ya. Nah, saya kirim di YouTube ini ke admin kamu. Ya, saya tidak takut demi Allah dan Rasulullah. Gak takut dengan siapapun. Apalagi dengan kamu, Sel. Saya takut hanya dengan Allah dan Rasulullah SAW. Selama saya 37 tahun menjadi paranormal, spiritual, praktisi lah, dukun apa, gak pernah saya. Malah saya tegas. Salah, murid saya salah, anggota saya salah, saya pecat. Walaupun saya masih penjara. Kalau dia nipu cabul, kan begitu. Tadi bahkan Marcel itu kan saya udah bilang, masa jenderal menyuruh mau turun ke lapangan. Ya kalau mendadak keperluan ya baru, kan begitu. Ya murid saya aja yang turun. Gitu kan. Tadi ada satu tantangan menarik dari Marcel. Dia bilang gini, kalau misalnya memang bisa nyantet saya, apapun yang diinginkan silakan dibeli. Abang, saya kan bukan dukun santet, udah mantan dukun santet. Iya, maksudnya dari paranormal seluruh Indonesia. Iya, itu tinggal ngomong aja ntar biar kita lihat aja nanti. Kalau ada yang tersinggung ya nanti ya urusan aja. Iya. Ya bukan sama saya. Kan sekarang ini kita bicara pelaporan polisi dan ini. Kalau dia menyatakan itu, dia dulu juga dia sombong ngomong gitu ya nggak masalah. Ya kan gitu. Oke, Bang. Dari hasil pemanggilan tadi dan Abang sendiri sudah lihat wawancara dengan Marcel tadi. Ya. Akankah menambah dibilangnya laporan? Maksudnya ada di situ. apa dibilang pasal? Akankah menambah pasal Pak Haji? Dalam arti karena tadi sudah mulai menyinggung dan segala macam. Dia kan nggak berani nyebutin nama abang. Ya, dukun Inisial tua R. inisial R. Ya,
Ya abang lah orangnya. Terima kasih saya. Siap. Kita lihat nanti. Ya. Saya ada satu rahasia yang saya tidak bisa bongkar. Waktu Marcel sama Gus Samsudin juga kan itu kan settingan. Saya ada bukti kok. Saya ada bukti settingan. Pertama beneran ke sana settingan. Dagelan settingan. Saya ada bukti. Saya bisa ngomong, saya ada bukti. Nah, ini bakal jadi pertanyaan lagi ke publik gitu, Bang Haji, maksudnya. Makanya itu buat nanti. Iya, maksudnya. Kalau dia mau menjatuhkan saya begini, tetap mau lanjut, mau bagaimana ya, saya akan bongkar. Nah, makanya, satu ya. Kedua, saya nanti ada satu lagi yang saya tidak bisa bongkar sekarang. Saya bikin kejutan nanti. Bukti kuat itu ya. Untuk Bang Haji. Ada masalah lain lagi, saya bikin kejutan. Saya bikin gempar nanti Indonesia ini. Gitu. Dunia spiritualnya saya bikin gempar, dunia perdukunan saya bikin gempar. Biar Mas saya tahu bahwa saya bukan pengecut. Demi Allah saya bukan pengecut. Nah, kalau tanggapan dari salah satu murid, jangan dibilang kan saya takut, kok bukan Bang Haji yang langsung turun. Itu dukun tua R itu kan jarang punya murid. Kamu kan nggak pernah punya murid, ya kan? Murid belajar hikmah, belajar silat dan lain-lain. Kayak Jindan, ya kan? Dia yang turun. Kenapa bukan saya? Gitu loh. Karena siap mati untuk guru. Ada hadis kan, hormatilah kedua orang tuamu dan gurumu, maka kamu akan berkah dunia dan akhirat. Tawadu. Nah, di situ. Sekarang kita lagi kumpul pengajian, ada yang nyerang, guru kita ada yang nyerang. Masa kita diam aja, kita duduk biar aja mati tuh guru kita. Ya nggak begitu. Kita siap ajukan gitu. Nah, terakhir. Oke, Bang Haji, tadi kan hampir kurang lebih 4 jam. 5 jam. Pokoknya 4 sampai 5 jam lah ya. 43 pertanyaan kalau nggak salah. Ya. Menanggapinya gimana Bang Haji? Artinya kan memang terkesan Marcel ini mengulur-ngulur ketika dipanggil. Pertama ya nggak datang. Nah, terus yang kedua minta diundur. Nah, ini terlihat kesannya seperti apa dari seorang Bang Haji itu? Ya, mungkin dia sibuk, mungkin dia takut, gitu ya. Mungkin dia malu karena ada perkataan dia yang di TikTok dia bahwa tidak ada pemanggilan, cuma lapor tapi tidak ada pemanggilan, ya kan? Sekarang kan terbukti kan dipanggil kan? Alhamdulillah. Doa abang, baca selawat, ratib apa dikabul sama Allah. Panggil, kan gitu. Alhamdulillah. Gitu. Dan abang terima kasih kepada Polres Jakarta Selatan. Nah ini TPAD ini bergabung nih Pak. Kurang lebih berapa itu? 100 kurang lebih. Hah? 100. Ya, ini yang bergabung. Gitu lah. Kalau mau di banyak. Cuman kan banyak yang masa bodoh, banyak yang diam, banyak yang mau bang, maju terus bang, saya di belakang abang, saya ini maunya. Maksudnya dari TPHD ini memang udah ada legalitas bang. Nah, makanya ini satu bendel inilah yang buat nanti kepolisian, makanya ini ke bendel nih. Karena bahasanya tadi kan begitu bang. Ya, ini dari Kemenkumhamnya, ya, ini akta notarisnya, bro. Kalau ini salah, Kemenkumham berarti salah dong. Ngeluarin akta notaris, ngeluarin surat Kemenkumhamnya, ya kan? Nih, ya kan? Bahasa pengacaranya seperti itu tadi. Iya, ada. Kita maju pakai otak kan, bukan pakai otot gimana? Masuk gak nih deliknya, masuk gak ininya? Kan gitu. Satu ini aja udah. Kan begitu. Bang Haji lanjut lagi. Ini kan yang melaporkan muridnya. Artinya berdasarkan permintaan sendiri kah atau memang Bang Haji yang meminta? Ya, jadi gini. Sebenarnya saya udah nggak mau ya masa bodoh. Cuman murid sama kuasa hukumnya datang kemari, dengar saya ada ribut sama Marcel gitu. Jadi sang Jadi merasa datanglah tersinggung. kuasa hukum kemari. Nggak beda sudah kenal kan, dan dia di dalam.
beliau di organisasi ya. Nah, disitulah setelah kumpul semua, selesai pengajian, selesai selawatan sini, akhirnya biar bang saya ini ya, saya bilang terserah. Yang penting saya nggak ikut campur, saya di belakang layar aja, gitu aja. Artinya inisiatif sendiri ya. Inisiatif dari murid. Dari murid Iya, ya. dari murid. Tanpa ibarat kata Tanpa tanpa. suruh, Nah, itu suruh mau banyak kan mau. Tapi tidak menutup kemungkinan Bang Haji sendiri akan membuat laporan laporan tersendiri. sendiri pribadi maksudnya. Tadi ya apa omongannya dalam ya. Iya. Wah, ada dukun inisial, dukun tua lagi. Ya memang udah tua tuh, koboi ya kan. Tua. Tapi Allah tidak melihat tua dan mudanya. Allah melihat hati kita pada Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Jadi disangka takut kan tadi udah bilang, udah sumpah. Tidak takut. Mau mungkin laporan, kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Itu aja ya. Tunggu tanggal mainnya. Tapi terlihat kan Bang Haji sendiri Ya kalau sebelumnya- ngikutin itu panas sih. Kan panas. Iya, Ya. Disangka aduh. Yang ngomong nih anak kecil panas aduh. Elah. Betul. Seumuran anak saya. Tantangin duel sama anak saya nggak berani. Karena saya umur 28 tahun juga. Sarjana Quran. Nah, melihat karakter Marcel di mata Bang Haji sendiri seperti apa sih ini? Karena kan sosok anak muda terus pesulap yang harusnya dia merupakan generasi dari Ya harusnya sulap aja jangan ngurusin yang lain gitu pesulap ya. Nah, gitu tanpa harus menyenggol atau menyolek yang lainnya. Karena kan ilmunya juga beda kayak gitu kan. Nah, melihatnya sosok karakternya Marcel seperti apa, Bang? Ya, sosok Marcel itu sosok yang Punya bakat terutama ya. istilahnya bakat sulapnya dan lainnya bagus. Ya. Dan dia bertanya trik-trik sulap apa, trik-trik ini dulu kan sampai menyinggung debus juga dan lain kebudayaan kan, membongkar dan itu kan nanya juga kan ke teman saya kan begitu. Ini seperti ini, kita silakan ngebongkar nggak masalah. Ya, saya juga senang, jadi nama saya juga bagus, ya kan, dia dong. Man, kan ada yang palsu, ada yang asli, udah jelas, ya kan. Ustadz Faisal tuh ngerukiah, saya juga ngerukiah. Caranya Ustadz Faisal begini, saya begini. Lihat di rasis waktu saya rukiah orang, ya kan. Waktu membuktikan bahwa apa ilmu Allah tuh ada, ya, jin itu ada. Dengan itu aja, kan gitu. Nah, sosok Marcel ini bagi saya bagus, ya, untuk membongkar-bongkar, ya, dengan alasan edukasi yang baik untuk agar mencerdaskan bangsa. Padahal yang pada ngefans ke dia ini yang nggak pernah ditipu sama dukun-dukun palsu, oknum dukun-dukun palsu atau oknum paranormal palsu kan begitu. Kan tidak semuanya palsu, ada palsu ada asli, ada KW. Ada Ya. asli pasti ada palsu. Iya, kan begitu. Bilangnya. Artinya Sekarang. memang ilmu perdukunan itu Kenapa kok? asli ya. Ya asli lah. Ada yang asli, ada yang palsu tetap. Ya, jadi kenapa? Kalau dia tahu yang nipu cabul itu mana? Kalau tahu kenapa nggak dilaporin polisi? Gitu kan? Ya kan? Bilangnya kan seperti itu. Ini kan tidak menutup kemungkinan pasca Marcel diperiksa atau dipanggil di Polres Metro Jakarta Selatan, Bang Haji sewaktu-waktu akan dimintai keterangan kembali ya sebagai saksi. Belum ada sih, belum ada itu. Oh, karena kemarin kan abang udah, ya. Kemarin apa yang di 34 pertanyaan abang. seputar apa aja? Ya seputar pengobatan, seputar perdukunan, seputar paranormal. KTP abang kan KTP paranormal kerjaan, ya. Terus ada yayasan Masjid Talim dan Zikir gitu. Jadi seputar itu ada rukiah, seputar itu aja. Nah, sosok Marcel ini kan demen sekali melakukan aksi atau sebuah tantangan.
Bang Haji sendiri kalau ditantang kembali, Jadi minta pembuktian mulu Bang Haji. Bahasanya minta pembuktian. Iya, saya cuma satu pembuktiannya, cuma saya nggak bisa sebutin di sini. Itu aja. Saya membuktikan ayat Allah. Gimana? Kalau suruh masukin jin dalam botol ya, masukin aja. Siapa juga masuk juga bisa aja, orang kemasukan bisa aja, orang ini kan bisa. Ya kan nggak usah dalam botol juga bisa. Itu kan masa lalu. Oke? Kan begitu. Nah, kalau pembuktian santet apa, abang nggak santet. Kita bicara mending yang masalah pengobatan atau yang realnya atau yang polisi ini laporan kan begitu. Ada abang nggak bisa sebutin di sini. Iya. Abang ngebuktiin nggak berani, dia gitu aja. Ya, Bang, terakhir Bang, pesan abang apa sih ke Marcel setelah disenggol nih maksudnya? Pesan abang sama Marcel, ya tetaplah kamu berjuang, ya, edukasi yang baik, tapi pakai akhlak dan sopan santun, itu aja. Ya karena kamu tidak selamanya jaya, ya tidak selamanya orang di atas, akan ada di bawah juga. Ada siang, ada malam, gitu. Nanti kita ketemu di pengadilan atau di mana, itu ya. Itu aja. Jadi nggak usah banyak ngomong lagi ini. Saya dibilang banyak ngomong lagi nih kan. Saya banyak ngomong kenapa? Kemarin ini nggak ada yang ngomong karena pelapor sama Bang Firdaus kan udah selesai. Ya, saya sekarang turun gunung, itu aja. Karena saya menjadi saksi kan di situ. Gitu. Udah gitu pakai disenggol lagi Bang. Iya disenggol lagi. Saya udah tarung mau bijinan deh cepetan deh, ya nggak ya KO atau orangnya patah gitu kan enak gitu. Itu aja kan jadi hukuman dari Allah bagaimana ya kan. Itu aja saya. Kalau sama abang ntar kalau abang menang, yang tua gitu kan, berani sama abang seandainya, ya kan, yang kecil kalah gitu. Kalau abang ini kalah udah tua ya kan, ini kan namanya muda-muda, abang yang membimbing gitu, kayak pemain bola aja, pemain bola ya kan, pelatihnya udah tua-tua, yang main bolanya ini kan, gitu aja logikanya, gampang ya, jadi nggak usah ini ya, jadi nggak usah ngalor ngidul Sel, ya jalanin aja ini laporan ini, kita tunggu di pengadilan atau di mana. Berharap Marcel masuk bui apa gimana Bang? Ada efek jerah maksudnya? Kalau abang sih masih ada rasa kasihan ya, kalau abang pribadi. Tapi nggak tahu ya teman-teman abang, karena di TPHD ini kan banyak ya. Dan abang serahkan kepada kuasa hukum, karena kan abang bukan pelapor. Ya kalau mau nanti abang pelapor, tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Kalau ada mediasi dan permohonan maaf, apakah siap Bang? Ya, itu sering ditanyakan tuh oleh wartawan. Ya, karena kan sekarang ada yang namanya itu. Begini aja, abang serahkan kepada kuasa hukum. Kalau pribadi abang hapuskan kebencian di hati abang untuk kamu. Ingat saya, ya abang hapuskan kebencian abang untuk kamu. Dan tidak ada dendam. Karena ini yang lapor murid. Abang seharusnya tidak dipanggil di BAP juga seharusnya. Cuman karena jemput nama abang, gitu loh. Ya udah, polisi ingin tahu yang mana sih orang dulunya kan gitu. Jadi itu saya. 2 menit. Takdir dan nasib. Takdir Allah sudah gariskan di Lauhul Mahfuz bahwa si A meninggal sekian ini, rezekinya semua, jodohnya. Tapi nasib kita yang rubah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubahnya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Sekarang logika gini ya, gampang ini. Bang Haji dagang duren, dilemparin kotoran, durennya laku gak? Jawab. Laku gak? Nggak laku kan? Nah harus dibersihin dulu tuh duren dari kotoran, maaf ya, tai gitu saja. Bersihin dulu. Nah bagaimana lah, nasib kita yang rubah, ya kita bersihin dulu. Nah sekarang seperti itu terjadinya, ya kan? Terjadi seperti itu. Kita dagang dilemparin ya, jadi kotor. Bersihin dulu. Nah sekarang kita bersihin dulu nih. Kita mau mengharumkan lagi
nama paranormal, dukun, spiritual dan lain-lain. Jangan asal ngomong, gitu loh. Ya kan? Apa sih susahnya cuma kata oknum doang? Kan begitu. Berarti kan menyinggung semua. Gitu. Dan meminta maaf itu lebih mulia, Bang. Ya, orang meminta maaf itu bukan berarti orang itu kecil. Ya. Tapi yang memaafkan juga bukan orang itu termasuk hebat. Bukan. Ya. Itulah. Ya, jadi ya abang datang waktu itu tabayut masih lebaran 2 minggu kok. Salaman yang nggak mau bagaimana sih sama yang tua istilahnya, kalau nggak dipaksa sama asistennya, berarti kan ngajak musuh. Bayangin coba orang tua datang ke rumah anaknya baik-baik, dibilang abang nggak bisa ngomong, kalah bukan nggak bisa ngomong, hampir ke kampung tuh nggak angkat meja. Ditahan aja jikir terus. Kayak di BAP, abang ketemu kayak di BAP. Oh ini buku mana bang? Kalau ini buku mana? Ini buku mana? Wah kayak di BAP abang. Abang bilang kamu bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi, bukan apa? Penyiaran TV itu apa? Host. Apa namanya? Host. Bukan, kalau penyiar TV itu undang-undangnya. Oh. Ini apa? Dewan Pers. Ya, bukan Dewan Pers, Dewan TV itu ada. KPI. KPI. Bukan KPI, bukan apa. Kok abang di BAP? Kok sama yang lain? Ya kan? Sama Ustadz Ujang kok bisa? Ya. Sama ini bisa ngopi bareng. Kan enak kalau begitu dulu kan? Ini enggak. Sama Sambung Roso bisa enak ngopi bareng kan gitu. Kok abang dimusuhin? Yuk perang kita di pengadilan. Itu aja bro ya. Oke. Lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa hukum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.